Terima kasih. Saham Telkom untuk sih memilih saham Telkom dibandingkan yang lain pasti manfaat informasi dan komunikasi dompet. Semua tulisan video saya ini tidak dimaksud sebagai suatu rekomendasi atau anjuran untuk ikut membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Dan keputusan investasi menjadi tanggung jawab pihak investor. Pertama, apa sih manfaat informasi yang ke depan? Besarnya perkembangan informasi di bidang tidak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, smartphone pun turut membuat teknologi informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Lantas, apa sebenarnya manfaat yang diberikan teknologi informasi dalam sejumlah bidang? Yang pertama, manfaat di dunia telekomunikasi. Contohnya, saat adanya pandemi, kita melakukan tetap kegiatan belajar mengajar via online Zoom. Manfaat di dunia bisnis, contohnya untuk mengetahui stok lama atau yang jenis tipe A ada berapa seperti itu. Pendidikan, contohnya yang sedang saya jalankan menggunakan media YouTube mulai tugas di bidang kesehatan, contohnya untuk mengetahui histori kesehatan suatu pasien. Dunia perbankan, contohnya kita mau transfer di antara negara. Lalu profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha negara yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91%-nya dikuasai oleh publik. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun tetap dalam koridor telekomunikasi dan informasi. Ada 3, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Perusahaan PT Telkom sendiri lumayan banyak, tetapi usahanya tetap masih dalam koridor telekomunikasi dan informasi. Itu adalah susunan pengurus PT Telkom. Ada Bapak Riri Kabriansa sebagai Direktur Utama, Bapak Heri sebagai Direktur Keuangan, dan Ibu Venusiana. Ada Bapak Herlan, Bapak Muhammad, dan Bapak Budi. Dan kita bisa melihat Indonesia Digital Networking, di mana PT Telkom Indonesia sudah memasang fiber optik sepanjang 166.343 km, di mana setara dengan 4 kali keliling bumi, sampai Merauke, untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Lalu kita melihat laporan posisi keuangan Indonesia, laporan posisi keuangan konsolidasinya. Untuk aset lancarnya bisa 76.000 menjadi 51.000, aset tidak lancar dari 200.000 menjadi 219, sehingga total asetnya sebesar 277.000. Untuk liabilitas jangka pendeknya 2020 sebesar 69.000 menjadi 69.131, untuk 58.000 menjadi 62.000. Dan jumlah ekuitasnya juga mengalami kenaikan di tahun 2020 dari 120.000 menjadi 145.000. Lalu aset utang versus modal. Di sini kita melihat tabel setiap tahunnya mengalami kenaikan. 2015 166 menjadi 159, 2017 menjadi 198, 2018 menjadi 206, 2019 menjadi 221,54 triliun, 2020 246,94 triliun menjadi 277,18 triliun di tahun 2021. Laporan laba bersih tahun 2020, laba bersih laba sebelum pajak penghasilan tahun 2020 78.000 menjadi 43.000, laba tahun berjalannya 29.000 pada tahun 2020 menjadi 33.000 pada tahun 2021.
Sini kita melihat penjualan tahun 2015 sebesar 102,47 triliun, 2016 116,33 triliun, 2017 128,26 triliun, 2018 130,78 triliun, 2019 135,57 triliun, 2020 136,46 triliun, dan 2021 143,21 triliun. Setiap tahunnya pasti mengalami. Di sini ada laba versus laba ditan dan dividen. Laba per saham 2015 235,38, 2016 294,48, 2017 330,11, 2018 273,34, 2019 menjadi 278,53, 278,43, dan terakhir 2021 sebesar 342,69 laba per saham. Jadi kita melihat harga saham PT Telkom per tanggal 7 Juni sebesar 4.290, di mana mengalami penurunan sebesar 490 rupiah. Dan untuk hari ini selanjutnya kita melihat berita di kontan.co.id menyatakan bahwa laba bersih PT Telkom Indonesia pada kuartal pertama 2022 tertahan oleh besarnya nilai kerugian yang belum direalisasikan atau unrealized loss. Emiten ini membukukan pendapatan sebesar 35,2 triliun pada kuartal pertama 2020. Pendapatan Telkom naik sebesar 3,7% secara year-on-year dari 33,94 pada periode yang sama pada tahun lalu, sementara laba bersih Telkom naik tipis sebesar 1,73% menjadi 6,1 triliun pada kuartal pertama 2020. Tipisnya laba Telkom itu lantaran adanya satu pos yakni kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi. Adapun unrealized loss tersebut mencapai 893 triliun. Dalam laporan keuangan, Telkom membeberkan perubahan nilai wajar atas investasi Telkom terhadap saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau disebut GoTo menyumbang unrealized loss sebesar 881 miliar per Maret 2020. Ini per Maret 2020, tetapi kita bisa melihat per hari ini PT GoTo menjadi saham teraktif yang dijual di Bursa Efek dan harganya pun mengalami peningkatan sebesar 104 per lembar saham. Jadi bisa dibilang faktor fundamental Telkom bagus serta latar belakang saham kepemilikan kuasa di milik pemerintah publik, tentu kedepannya akan banyak kebijakan yang akan menguntungkan PT Telkom Indonesia. Selain itu juga belum lamanya PT Telkom membeli PT GoTo Gojek Tokopedia dan terbukti sampai dalam per hari ini menjadi saham teraktif di PT BI dan harganya pun memang melesat lumayan, yang awal pemilikan sekitar 300 menjadi 404 rupiah per saham. Jadi insya Allah kalau ada uang atau rezeki mungkin bisa dialihkan untuk membeli saham PT Telkom. Tapi ini dari kan analisa pribadi, pada akhirnya keputusan kembali kepada masing-masing orang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.